pertama untuk mengokohkan iman. Yang kedua adalah ketahanan bertuhan, yang dalam ilmu ruku dan sujud ketahanan ini terbagi atas 4 perkara. 1. Berakal. 2. Beriman yang sebenarnya. 3. Beragama yang betul. 4. Amal soleh. Berakal. 1. Berakal. Ada akal belum tentu berakal. Karenanya jangan sampai terjadi sudah balik tapi belum berakal. Sudahkah kita berakal yang sebenarnya? Untuk meneliti diri sudah atau belum berakal, seperempat atau setengah berakal, maka periksalah diri apakah 8 syarat-syarat berakal itu sudah menjadi pakaian atau belum. Yaitu 1. Menyempurnakan janji Allah. Apa janji Allah? Baik dibalas dengan baik, buruk dibalas dengan buruk. 2. Memperhubungkan yang diperintah Tuhan Allah supaya diperhubungkan. Yang pokok ialah A. Memelihara hubungan kita dengan Tuhan Allah. Bagaimana caranya? Telah diuraikan dalam buku ini dalam materi mengingat Allah. B. Memelihara hubungan kita sesama manusia. C. Memelihara hubungan kita dengan alam. D. Pandai-pandai menghubungkan ayat yang setengah dengan yang setengah yang termaktub dalam kitab Al-Quran Al-Karim supaya memperoleh petunjuk. Bagaimana caranya telah diuraikan dalam buku ini. 3. Takut kepada Tuhan Allah atau takwa kepadanya. 4. Takut akan hisab yang keras. 5. Sabar mengharap keridhaan Tuhan Allah. 6. Senantiasa mendirikan sholat. 7. Membelanjakan apa yang dianugerahkan karena Allah di jalan yang diridhoinya. 8. Menolak kejahatan dengan kebajikan. Itulah syarat-syarat orang yang berakal. Sekarang dipersilakan masing-masing dari kita menelitinya pada diri masing-masing. Dalil yang menunjukkan bahwa 8 syarat tadi menjadi syarat orang yang berakal terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 19, 20, 21, 22. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lam annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa amma innama yatazakkaru ulul albab alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaqa walladzina yasiluna ma amarallahu ini an yusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru tiga wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ata ulaika lahum uqbadar. Artinya, adakah orang yang mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada engkau dari Tuhanmu adalah suatu kebenaran, supaya dengan orang yang buta atau tidak mengetahui, hanya mengetahui pengajaran orang-orang yang telah berakal, yaitu orang yang menepati janji Allah dan mereka tidak memungkiri janji, dan orang-orang yang memperhubungkan apa yang diperintahkan Allah supaya diperhubungkan, yaitu silaturahmi, bagi mereka takut kepada Tuhannya dan takut akan hisab yang keras.
Orang-orang yang sabar karena mengharapkan keridhaan Tuhannya dan mendirikan sembahyang dan menegakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka dengan bersembunyi berterang-terang, dan mereka menolak kejahatan dengan kebajikan, untuk mereka itu akibat yang terpuji di kampung akhirat. Ya. Coba ambil maknya pelajarannya apa? Cara mengokohkan iman. Yang selanjutnya ialah berakal. Beriman yang sebenarnya, beragama yang betul, dan amal soleh. Berakal itu definisinya banyak. Menyempurnakan janji Allah, terus memperhubungkan yang diperintahkan Allah supaya diperhubungkan, memelihara hubungan dengan sama manusia, dengan alam, pandai menghubungkan ayat yang setengah dengan yang setengah yang termaktub dalam kitab Al-Quran Al-Karim, supaya mampu menghubungkan antar ayat di Al-Quran. Hubungan ini, korelasinya gitu ya. Begitu takut kepada Allah, takut akan hisab, sabar mengharap ridha Allah, selalu mendirikan salat, membelanjakan apa yang dianugerahkan Tuhan Allah, dan menolak kejahatan dan kebajikan. Tadi mengokohkan iman, ya, mengokohkan iman di dalam diri kita. Salah satu diantaranya topiknya itu masalah akal. Semua orang yang diciptakan dari Allah punya akal, punya ya. Anak kecil punya akal, sudah punya dia modal akal, tetapi dia belum bisa membedakan karena dia belum cukup dewasa untuk memfungsikan akal itu. Ini sesuatu yang berbahaya yang dikerjakan oleh anak kecil itu. Dia tidak, karena belum punya pengetahuan, ya kan? Jadi kalau orang tidak mempelajari, tidak punya ilmu pengetahuan, punya akal, akalnya itu disimpan aja, ya kan? Jadi anak kecil tadi perlu diberikan asupan pendidikan untuk akalnya itu supaya ngerti dia. Ini kalau gini loh jatuh, kalau gini ini buku mahal nih, jangan dirobek, ya. Bagi dia tidak tahu ya, tetapi dia kerja aja, punya akal ya, tetapi belum berakal, ya kan? Nah, orang manusia yang dari kecilnya tidak mendapatkan pendidikan tentang bagaimana akibat dari pekerjaannya itu dia belum menggunakan akalnya, iya kan? Sama dengan anak kecil. Begitu juga kebanyakan manusia yang akalnya itu hanya terbatas, dia beribadah kepada Allah kalau dia dapat ilmu dari orang tuanya dulu, sholat 5 kali sehari semalam, dilaksanakan. Tetapi dia seperti robot, dia tak tahu apa manfaatnya sholat,
apa manfaatnya puasa, apa manfaatnya, pada tahu dia. Karena dia tidak punya bakal ilmu pengetahuan. Jadi banyak pembekalan yang oleh umat Islam itu. Kenapa umat Islam itu bodoh? Karena dia tidak diasah imannya itu, ya. Sebab masalahnya pembuktian itu belum cukup bagi dia untuk bisa dia menggunakan akal itu. Beda dengan zaman Nabi. Kalau Nabi, orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi, dia sudah melihat apapun yang dikatakan Nabi, dia pasti percaya, pasti beriman kepada Nabi. Ya kan? Tetapi kalau kita jauh dari Nabi, jauh daripada Al-Quran, dari ajarannya, bagaimana bisa kita beriman, bisa menggunakan akal dengan iman kita itu? Tidak bisa. Jadi oleh sebab itu, akal itu perlu ditumbuhkan di setiap diri manusia, supaya dia mandiri, dia tahu itu Tuhannya siapa. Kalau dia mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah, dia tahu ini beresiko, ya kan? Kenapa? Ketika Nabi Adam alaihissalam, penduduk surga, dengan Siti Hawa, hanya satu larangan saja. Hai Adam dan Hawa, bersenang-senanglah kamu di surga, tapi jangan kamu dekati itu pohon. Sudah itu janji Allah, kalau larangan itu loh jangan dilakukan, itu beresiko. Kenapa? Jadi kata iblis, mendengarkan itu, oleh itu ini sasaran kita. Pada si Adam dibisikkan melalui kuping si Adam, ini kan kamu sudah ada di surga nih, enak ini di surga nih, itu jangan kamu indahkan larangan itu, sebenarnya itu untuk kamu itu semuanya, pergi aja dekat ke sana. Jadi si Adam ini bisikan Allah apa bisikan setan? Iya kan? Makanya dia pergi ke pohon itu, pohon kuldi itu, dimakannya buahnya. Semua pakaian takwanya itu terbuka. Apa kata Allah? Lo ingat janji lo tinggal di surga. Sekarang kamu tidak pantas hidup di surga. Kamu keluar dari surga. Kenapa tidak tahu, tidak mengindahkan aturan yang seperti itu? Kenapa kamu lakukan itu? Makanya si Adam itu dilempar keluar dari surga itu. Nah, inilah gunanya akal itu. Akal itu ditumbuhkan dari pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Kalau anak kecil memegang pisau, luka tangannya, tajam dulu, luka berdarah, dia takutan kan? Besok dikasih pisau lagi, ya kan? Mau tidak dia megang pisau? Takut dia kan? Itu larangan seperti itu. Dia mencoba-coba, tapi ternyata dia kapok. Nah, inilah resiko dari melanggar itu. Nah, jadi akal itu ditumbuhkan dari banyak asupan pelajaran kepada setiap diri manusia itu. Jadi untuk menumbuhkan akal, kalau dia melakukan suatu maksiat, itu berdosa, nanti diazab, ya kan? Kalau dia curang, dia resikonya seperti ini. Kalau dia pembohong, resikonya seperti ini. Itu yang ditanamkan oleh Nabi itu, kejujuran itu. Kalau tidak jujur terjadi salah, ya kan? Nah, Nabi ketika menyebarkan agama Islam kepada orang-orang yang masuk Islam itu, menanamkan keimanan dan kepercayaan itu adalah dengan kejujuran dulu. Ya Rasulullah, kebiasaan saya ini berzina, kebiasaan saya ini berjudi, kebiasaan saya ini boleh, nggak apa-apa kamu. Tapi ngajarkan akalnya itu supaya dia
tumbuh menjadi manusia yang mikir. Tetapi sahabat, kamu jujur ya, ketika dia buat fakta integritas bahwa dia mau jujur, ya dia sanggup kepada Nabi. Kebiasaan saya minum, berapa kali minum sehari? 10 kali atau 15 kali? 15 kali. Besok udah bisa enggak? 14. Besok bisa enggak? 13. Jadi harus lapor tiap hari kepada Nabi. Karena Rasulullah, saya udah bisa meninggalkan minuman saya satu hari ini cuma dari 15 kali dari 14 kali. Besoknya lagi temu lagi gitu sampai dia enggak minum. Itu akalnya sudah tumbuh. Ternyata memang iya ya. Apa yang dilarang oleh Nabi itu badan kita sehat dan minum. Nah, itu kan. Itu masalahnya. Jadi menumbuhkan akal itu perlu pendidikan. Nah, jadi terapinya ajaran-ajaran Allah itu tiba-tiba orang mau yakin saja, akalnya harus diberikan pendidikan, diberikan asupan makanan, itu akal. Nah, jadi banyak resiko, banyak yang dilihat, banyak yang didengar, banyak yang dibaca, itulah baru akal itu bisa tumbuh dengan baik. Jadi kalau kita biasa-biasa saja, itu berarti kita tidak ada perubahan di dalam diri kita. Nah, diantaranya supaya kita itu diperintahkan oleh Allah, kamu disuruh sholat, bicara, berdialoglah dengan Allah. Apa yang kamu inginkan, itu bisa dibuktikan. Nah, jadi orang tidak percaya saja dialog itu seperti apa ya. Dialog itu memberikan asupan sebenarnya. Ya Allah ya Rabbi, hanya Engkau yang bisa memberikan kemudahan pada kehidupan saya untuk keluar dari kesulitan. Minta kepada Allah. Makin lama dia akan merasakan nyamannya dialog dengan Allah itu, makanya ketagihan. Itulah akal yang dibina. Ya kan? Itu di situ munculnya bahwa dia yakin bahwa apa yang saya sampaikan kepada Allah itu langsung diijabah. Itu masing-masing orang sudah berbeda. Nah, jadi masalah takut, ya kan? Masalah takut. Kalau Allah itu bersama kita tidak takut dengan siapa. Sebab makhluk lain sama dengan kita diciptakan juga. Kalau kita yakin bahwa kekuatan itu semuanya dari Allah, karena Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan makhluk yang lain, kita dekat dengan Allah, Allah yang akan memberikan pertolongan. Itu keyakinan itu harus ada di dalam setiap diri manusia. Kalau dia tidak dipelajari, dipahami apa yang perjalanan hidupnya itu supaya menjadi manusia yang kokoh keimanannya di dalamnya, akalnya harus tumbuhkan melalui pendidikan, pelajaran. Mana pelajarannya itu? Al-Quran yang bicara. Kalau kita yakin Al-Quran bicara, itu pasti. Kalau orang lain mau bicara, kita pasti tidak pasti. Tapi kita lihat dulu, ini Qurannya, ini pembicaraan Allah, ini kalamullah. Kalau kita yakini, pada suatu saat kita akan tepati janji. Nah, ya seperti kemarin itu kan sudah kita singgung masalah manusia. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, ya kan? Apabila daging itu diberikan asupan yang baik, maka baiklah seluruh tubuh. Apabila daging itu diberikan asupan yang buruk, maka buruk seluruh tubuh. Apa itu daging? Yaitu katakanlah itu adalah hati. Jadi hati manusia itu cermin daripada perilaku kehidupan sehari-hari. Dia ngerti nggak bahwa dia baik atau buruk? Kalau orang yang tidak punya pengetahuan tentang baik atau buruk, dia pasti yang keluarnya pasti buruk. Kalau tidak punya pengetahuan, ya kan? Benar? Hah?
Dia tidak tahu, tidak punya ilmunya untuk kebaikan. Bagaimana mau bisa dia melakukan sesuatu kebaikan? Nah, jadi orang yang melakukan apabila baik, asupannya itu baik, asupan yang baik itu dari mana asal sumbernya? Dia harus belajar. Akalnya diolah, otaknya itu dipikirkan itu. Sebab setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia itu akan ada beresiko. Resikonya baik atau buruk. Ya, seperti kita misalnya belajar. Kita sekolah. Akal itu perlu dimiliki. Sekolah kata gurunya, kamu harus mengerjakan PR ya. Ini besok ibu periksa. Terus PR nggak dikerjakan. Perintah itu dilakukan tak oleh anak kalau dia tidak mengerjakan PR. Tidak kan? Terus giliran ditagih, mana PR-mu? Wah, bingung. Lah, kan? Oh iya, nyontek aja. Berarti kan dia tidak peka terhadap perintah. Begitu juga Allah memperhatikan kita. Ketika ditagih, kamu diberikan akal dan pikiran, diberikan keimanan ketakwaan, diberikan Al-Quran, diberikan Nabi, tetapi kamu tidak baca. Tetapi giliran mati, diminta ditagih semuanya pertanggungjawaban, pendengaran, penglihatan, hati dan kamu. Kenapa kamu tidak lakukan? Nah, sekarang sudah terlambat, tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Sudah habis waktunya. Nah, itulah menjelang mati itu kita harus bertaubat, bermuhasabah dengan Allah. Kita minta. Kalau kita tidak minta petunjuk kepada Allah, kita hanya seperti apa aja, seperti anak SD itu tadi. Samping kita berusaha untuk mencari makan yang thayyib, itu adalah tujuannya kita bekerja itu adalah untuk mendapatkan asupan makanan yang thayyib, baik. Itu siapa? Untuk keluarga kita, untuk anak-anak, supaya jangan nanti. Itu salah satu ibadah yang luar biasa. Kenapa? Kita berusaha habis waktu kita untuk kehidupan keluarga. Dan kemudian mencari asupan makanan itu supaya dimakan oleh anak kita itu jadi baik, jadi perilakunya baik, dan semuanya itu kalau belajar dengan pinter karena dari makanan itu ya ngalir di dalam diri. Iya kan? Kamu kerja sampai malam-malam buat apa? Untuk kamu, keluarga kamu. Dia dapat asupan itu. Supaya nanti kita tidak mendidik dia menjadi orang-orang yang jahat dari makanan. Iya kan? Dari usaha itu. Jadi lillahi ta'ala. Dan kata di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah. Mengorbankan dirimu kamu dari pagi berangkat sampai malam pulang ke mencari ridha Allah supaya makanan yang didapatkan, rezeki yang didapatkan itu untuk keluarga kita. Itu saja dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.